Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama berdiri, bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu mengasihi kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan dengan setiap apa yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, rahmat baik Tuhan. Malam ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Bapak.
Yang percaya Allah
Ajar kami untuk menjadi pribadi
tapi ciptaan yang mulia dan berharga. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jangan ada lepaskan satupun di antara kami di sini, Tuhan. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami, lembutkan hati kami, Tuhan. Supaya kami menyerah kepada Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan. Aku naikkan doa ini dengan segala ucapan syukur ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari percaya sama-sama katakan amin. Shalom dalam hidup. Shalom teman-teman. Kita bertemu 21 hari sesudah yang terakhir ya. Gimana keadaan teman-teman semua? Janji Tuhan itu tidak selalu membuat kita baik-baik saja. Ya, betul. 21 hari sebelum ketemu ini, kami juga mengalami sesuatu hal. Tapi Tuhan tuh baik. Saya nggak tahu teman-teman ngalamin juga, ada tiba-tiba ngalamin down di bawah, naik lagi enak sama Tuhan, tiba-tiba dihempaskan lagi. Tapi satu hal yang saya mau katakan, kalaupun memang teman-teman juga mengalami hal seperti itu, Tuhan tuh bertanggung jawab kok. Bedanya kita anak Tuhan sama yang tidak mengenal Tuhan itu adalah pada saat kita jatuh, Tuhan akan kembali. Bukan berarti kita tidak pernah jatuh. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, saat kita jatuh, kita hancur. Itu aja bedanya. Jadi bukan masalah kejatuhan. Anak-anak Tuhan juga pasti mengalami namanya jatuh. Tapi dia akan bangkit kembali setelah tangan Tuhan yang menopang. Itu beda. Dan kami pada saat mengalami sesuatu hal yang tidak enak, tetap Tuhan selalu menjadikan sesuatu menjadi indah dan membuat kita tuh menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi hidup. Jadi ada pemahaman-pemahaman baru, ada pengertian-pengertian baru yang Tuhan tambahkan kepada kita. Yakinkan aja itu. Jadi kalau lagi mengalami proses, lagi menghadapi masalah, lihat dulu, jangan lihat masalahnya. Lihat dulu posisi kakimu ada di mana. Kalau posisi kakimu di dalam jalan yang tidak benar, bertobat. Tapi kalau kakimu dalam jalan yang benar, tapi kamu menghadapi proses masalah, semakin mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan membereskan masalah kita. Karena itu memang adalah bagian penderitaan. Kita anak Tuhan tidak bisa namanya pikul salib sangkal diri tanpa menderita, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Hilangkan kata-kata bahwa masih ada kemungkinan kita tuh tidak menderita. Maupun kita merasa kita sudah benar di hadapan Tuhan, kita sudah merasa benar di hadapan orang-orang. Singkirkan itu. Tidak mungkin bisa berkumpul kembali bersama dengan Tuhan kalau kita tidak mengalami penderitaan. Paling tidak dengan kita bersikap seperti itu, kita sudah siapkan mental. Oh ya, memang aku mengalami penderitaan. Jangan pikul salib. Kalau kita lagi bench press tuh anak-anak gym, itu nggak ada yang enak tuh, bench press tuh nggak ada yang enak, menyakitkan semuanya. Mau bentuk apapun latihan itu menyakitkan. Apalagi pikul salib, apalagi sangkal diri. Jadi kalau kita merasa mungkin aku baik-baik aja kehidupanku, hati-hati. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jalan yang menuju surga itu sempit, tidak mudah. Tapi jalan yang menuju maut itu sangat luas. Jadi kalau kita punya masalah, cek dulu posisi kaki kita ada di mana. Kalau kita dalam keadaan tidak benar, bertobat. Kita punya Tuhan yang baik. Tapi kalau kita dalam keadaan benar, kenapa aku masih menderita dalam keadaan benar? Semakin mendekat kepada Tuhan, pasti ada rencana kenapa itu terjadi dalam kehidupan kita. Masih tetap ada kotoran-kotoran yang harus dibersihkan di dalam diri kita. Dan kotoran-kotoran
bisa kita bawa sampai nanti kita ketemu Bapa kita. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Tapi apa yang kita ikat di bumi akan terikat. Dan kalau itu adalah kenajisan, tentu kita akan ditolak di pintu surga. Ini selalu ada rencana Tuhan di balik itu semua. Termasuk yang saya mau bagikan hari ini. Kalau teman melihat judul, kenali Big Boss-mu, bos. Ini juga satu problem di kalangan kita. Kenapa saya mau katakan seperti itu? Banyak di antara kita yang lupa bahwa kita itu adalah kita punya bos. Big Boss. The real Big Boss. Banyak yang lupa. Banyak di antara kita yang di dalam menjalani kehidupannya tanpa sadar dia berjalan bahwa dia menganggap dirinya itu adalah puncak dari kekuasaan atau puncak dari kekuatan. Mungkin kalau kita bukan dalam posisi seperti itu, mungkin kita bukan seorang pengusaha yang kaya raya, mungkin kita bukan seorang top manager atau apapun, tapi paling tidak di dalam keluarga, di dalam diri kita sendiri, kita tanpa sadar menganggap diri kita itu adalah bos, kita adalah yang menentukan semuanya. Kita yakin sekali bahwa kita bisa kendalikan semuanya. Dan menjadi bos kita itu adalah pikiran kita sendiri. Makanya saya jadikan itu menjadi tema. Kenali Big Boss-mu. Bisa kau merasa paling pintar sekalipun, kau harus tahu bahwa kau itu hanyalah ciptaan. Bahwa kau itu punya pencipta. Tapi banyak sekali ciptaan yang merasa bahwa dia adalah pencipta. Tapi ironisnya mulutnya dia mengakui bahwa dia punya pencipta. Tidak ada suatu bentuk yang selaras dengan perkataan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Di sini poinnya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Benar sepanjang hari memberikan penghormatan. Bagaimana kita bisa sepanjang hari memberikan penghormatan kalau kita sendiri mensejajarkan diri kita dengan orang yang akan kita berikan penghormatan itu? Tidak mungkin. Kita mau belajar itu. Lihat di Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Kenapa saya pakai kata big boss dan boss ya teman-teman? Saya nggak pakai kata tuan dan hamba. Saya hanya ingin merealisasikan, karena mungkin banyak orang yang tidak mengerti dengan kata tuan, tapi dengan bos dia mengerti. Kan kita jarang pakai kata tuan. Tapi bos sering kita pakai. Kalau bos, apa kata bos? Kalau tuan, jarang sekali. Supaya kita tuh bisa lebih membayangkan seperti apa sih diri kita dalam firman Tuhan ini. Kita mau belajar. Di mana diri kita? Di mana posisi kita? Ya, Matius pasal 24 ayat 45 bisa ditayangkan? Matius 24. Oh ya, itu nih. Ini bisa ya, baik. Saya bacakannya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Sama ya. Iya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh Tuhan atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, sini kita harus paham ya. Tuannya itu tuh adalah Big Boss kita, Tuhan kita. Ya. Kita harus kenal. Kita itu punya bos, kita nggak hidup sendiri di sini. Atau mungkin kita, saya masih punya bos pengusaha juga. Bukan itu. Pengusaha yang jadi bos bukan masih punya big boss lagi. Big boss yang paling tinggi itu adalah Tuhan. Ya, kecuali bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan ya. Jadi berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain,
dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saya punya banyak teman, dibilang banyak enggak lah ya. Saya punya beberapa teman yang bos. Mereka rohani secara jubah, karena mereka sudah terima Tuhan, sudah lahir baru, sudah dibaptis. Tapi pada saat saya bertemu dengan mereka, ada sesuatu yang menurut saya itu tidak sinkron ya. Karena dalam setiap pernyataan, dalam setiap omongan, dalam setiap sikap, saya melihat bos yang saya kenal ini sepertinya terputus sama big boss yang saya kenal juga lewat Alkitab. Itu ketahuan dari cara berpikir. Dan paling sederhana itu adalah orang-orang yang berpikir hanya berpusat kepada dirinya sendiri, egosentris. Makanya saya ingin menyampaikan ini. Saya berharap suatu saat apabila ini nanti bisa ditayangkan, saya nggak bisa berharap untuk orang itu berubah. Saya menyampaikan firman itu bukan dengan tujuan untuk orang itu berubah. Tapi sekali lagi saya katakan, saya ingin memberitahu posisi orang itu ada di mana sesuai Alkitab tentunya. Dan saya berharap, dan mungkin ada suatu kerinduan saya, ya syukur-syukur bisa masuk dan bisa berubah. Ya. Makanya firman Tuhan itu harus diberitakan, bukan hanya buat saya aja, teman-teman. Teman-teman semua juga harus seperti itu. Harus berani menginjil dimanapun kamu berada, walaupun tidak harus dengan formil seperti ini gitu. Tapi harus menyatakan kebenaran itu. Kita lihat di ayat 45. Ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ya. Ayat 47, aku berkata sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi ada dikatakan yang setia dan bijaksana. Ya. Ayat 45-nya, maka dia itu akan diangkat. Tuhan tuh nggak pernah tidak memberikan upah kepada anak-anaknya. Tuhan tuh tidak pernah tidak memberikan ganjaran kepada anak-anaknya. Hanya saya mau katakan, sebagai anak-anaknya, bisa tidak kita melakukan segala sesuatu itu dengan tulus, dengan tidak mengharapkan ganjaran. Karena akhirnya di saat kita tahu janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan ganjaran, kita tuh jadi tidak murni lagi di hadapan Tuhan. Kita melakukan kebaikan karena kita percaya bahwa nanti dari kebaikan itu kita akan mendapatkan upah. Kita menolong seseorang karena kita tahu janji Tuhan bahwa kita tuh akan mendapatkan sesuatu hadiah dari Tuhan. Dan akhirnya di saat kita melakukan banyak hal, selalu muncul rasa seperti itu. Oke, aku menolong kamu. Bukan karena aku mengasihi kamu, aku menolong kamu. Karena firman Tuhan berkata, kalau aku menolong kamu, maka Tuhan juga akan berkenan kepadamu. Saya gak kurang setuju dengan cara berpikir seperti itu. Ya. Walaupun di sini dikatakan, kalau kita setia, Dia akan mengangkat kita. Kita tuh menjadi pemimpin atau menjadi bos kecil atas orang-orangnya Tuhan itu. Jadi itu upahnya bagi orang yang setia dan bijaksana. Makanya jangan heran begitu kita menjadi anak Tuhan yang kita sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, mau belajar dari firman Tuhan, dan kita menunjukkan kesetiaan, dan dari kesetiaan itu kita menjadi lebih bijaksana. Kita pasti akan dinaikkan oleh Tuhan. Pasti. Nggak mungkin tidak. Tuhan tuh nggak tahan melihat anak-anak yang setia itu melakukan apa yang Dia perintahkan, karena Dia tahu kita juga butuh itu. Kunci itu adalah kesetiaan. Kalau kita tidak setia, bohong kita bisa bijaksana. Karena bicara setia itu bicara waktu yang panjang menurut kita.
Kita kalau diproses nunggu pertolongan Tuhan, terasanya lama atau sebentar? Lama ya? Aduh Tuhan, lama banget. Saya udah ngerti Tuhan. Tapi kalau kita tetap fokus menunggu janji Tuhan, itu namanya setia bukan? Itu namanya setia. Dalam waktu yang panjang itu. Dan di dalam waktu yang panjang itu akan timbul pengajaran-pengajaran. Ini loh artinya anakku, ini loh maksud yang ku mau sampaikan kepadamu anakku. Oh iya Tuhan, akhirnya bertambahlah kebijaksanaan kita. Begitu juga kebalikannya, kalau orang yang tidak mau setia, hanya bertahan atas pengetahuan yang sepertinya bijaksana tapi tidak berakar kuat. Dan suatu saat kita dihantam sendiri dengan pengetahuan kita itu dan kita sendiri tidak melakukan. Itulah sebabnya kenapa banyak orang yang mengajarkan sesuatu tentang firman Tuhan. Ayo kamu harus bisa belajar mengampuni, ayo kamu harus bisa belajar mengasihi, ayo kamu harus bisa belajar murah hati, bla 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 bla. Hanya pengetahuan bagi dia saja. Dan pada saat dia mengalami, dia tidak bisa melakukan itu. Menurut orang gampang, tapi saat dia melakukan sendiri dia tidak bisa. Tapi kalau orang yang setia, dia matang di dalam naik turunnya dia bersama dengan Tuhan, sehingga menjadikan itu bijaksana. Dan Tuhan akan mengangkat dia. Diangkat itu bukan berarti nanti harus tinggi banget, enggak. Tapi dalam level apapun setiap kehidupan kita akan merasa ada kepercayaan Tuhan yang bertambah dalam kehidupan kita. Mulai kita belajar tadi hanya mengelola diri sendiri, hari ini kita bisa mengelola orang lain juga. Mungkin kalau di kuliah, kita bisa ketemu orang-orang yang bisa kita gembalakan juga. Di kantor, kita bisa ketemu sama rekan-rekan kita yang bisa kita nasihati juga. Di gereja, banyak. Ayat 46. Berbagailah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berbahagia yang didapati tetap setia ketika tuannya itu datang. Itu janji Tuhan buat kita. Terus bagaimana kalau Tuhan itu belum datang? Seperti hidup kita sekarang. Bagaimana kalau janji pemulihan itu belum datang? Berarti masih ada proses kebijaksanaan yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Supaya kita tuh bisa semakin serupa cara berpikir kita kepada big boss kita tadi. Dan berbahagia itu tidak bisa kita terima kalau tidak ada kesetiaan dan ketaatan. Setia tanpa taat tidak akan mungkin bisa terjadi, betul nggak? Ada orang bisa setia tapi tidak taat. Setia dalam suatu kesepakatan, dalam kesepakatan itu punya poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita harus mentaati apa tidak? Kesetiaan tidak akan pernah muncul dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan kalau kita tidak taat dengan firman Tuhan, apapun firman-Nya itu. Makanya kita harus bisa memahami sedikit lagi menghamirkan seluruh adonan. Itu yang terjadi. Sedikit lagi, yang mungkin 0, sekian persen, tapi itu bisa menggagalkan adonan yang sudah terbentuk dari ketaatan kita. Sama Tuhan yang bisa main-main. Sama Tuhan itu harus mutlak. Karena dia total sama kita. Kita pun harus total kepada dia. Dia gak setengah-setengah mengalami penderitaan. Dia gak setengah-setengah mengalami pencemoohan. Dia gak setengah-setengah saat dipermalukan. Sehingga kita berani berkata bahwa apa yang dialami oleh Tuhan itu luar biasa banget, yang kita gak masuk akal untuk seseorang pencipta bisa ngalamin seperti itu. Karena dia tidak setengah-setengah, dia pun menuntut kita tuh tidak setengah-setengah. Nah ini kan kita sekarang ngecek dalam diri kita, kalau kita menjadi hamba yang baik, ada nggak ketaatan dalam diri kita? Ketaatan yang benar gitu ya. Sekarang saya mau memberitahu ini, kita hanya mengukur ketaatan kita itu dalam membaca firman. Baca firman setiap hari, taatlah.
Jadi masalah di saat kamu sudah membaca firman, ada firman yang mengatakan di situ tentang kebenaran, tapi kau tidak taat. Bisakah kita katakan ketaatan kita membaca firman itu sama? Akhirnya akan membuat ketidaktaatan kita di dalam melakukan itu menjadi hilang. Yang ada malah ketaatan kita membaca firman itu akan hilang jadinya gara-gara ketidaktaatan kita saat melakukan firman. Itu terjadi. Tapi banyak yang paham akan hal itu. Kita tuh seakan-akan kayak ada sesuatu penghiburan dalam diri kita gitu. Yang penting aku sudah baca firman Tuhan. Udah, aku sudah taat kepada Tuhan. Tetapi pada saat dalam suatu proses, dalam satu situasi, kita harus melakukan kebenaran itu, kita tidak mau melakukannya. Itu sama saja, tidak ada ketaatan di mata Tuhan. Karena tujuan kita membaca firman adalah untuk melakukan dengan pemahaman yang benar. Gak ada keistimewaan kita membaca firman Tuhan, berdoa, melakukan segala kegiatan kalau kita sendiri tidak melakukan apa yang Tuhan mau dari itu semua. Itu hanyalah cara Tuhan melatih kita, membentuk kita untuk kita bisa memahami Tuhan. Tapi ujian sebenarnya dari paham atau tidaknya kita akan apa yang dimau oleh Tuhan adalah di saat kita melakukannya. Di saat kita katakan kita paham tentang firman Tuhan, tapi kita di saat kita melakukannya kita tidak melakukan seperti yang Tuhan mau, sesungguhnya kita tidak paham apa yang menjadi pikiran dari Tuhan. Sama aja. Ya. Bisa dikatakan berbahagia kalau kita ada kata itu. Ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Perhatikan di situ. Tadi dikatakan bahwa dia akan diangkat atas orang-orang itu, dan yang berikutnya dia akan diangkat menjadi pengawas semua miliknya. Meningkat lagi. Ada hal yang menarik dari sini ya, dari 47 ya. Setelah saya renungkan, ini saya menyampaikan pesan Tuhan ya teman-teman ya. Saya tahu nggak mungkin banyak yang mencatat gitu. Tapi suatu saat nanti kalau ada teman-teman di sini yang ingin diskusi lagi tentang ini, saya akan mau sampaikan. Ayat 47 itu berkata begini, hamba itu mendapatkan berkat berlipat kali ganda, yaitu menjadi pengawas segala kepercayaan, kepunyaan Tuhan tersebut, menjadi orang kepercayaan, bahkan menjadi sahabatnya Tuhan. Coba buka Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Naik. Tadi diangkat menjadi Tuhan atas orang-orang itu, habis itu diangkat menjadi pengawas semuanya. Kalau teman-teman pengen tahu tentang hal itu sama seperti saat Adam. Saat Adam itu juga sahabatnya Tuhan pada saat dia diciptakan. Tuhan ngobrol sama Adam, berbicara sama Adam, bergaul sama Adam. Begitu juga saat Hawa sudah datang, gitu. Sudah ada. Gitu. Jadi sahabat. Jadi saat kita diangkat menjadi pengawas segala kepunyaan, di situ kita menjadi sahabat Tuhan. Nah, pertanyaan saya, menjadi pengawas semua miliknya Tuhan, diangkat menjadi sahabatnya Tuhan. Mungkin nggak kita punya sahabat yang tidak mengenal kita? Sahabat sama teman beda ya. Kita seorang katakan, oh ini kalau ini sahabat gua nih, itu teman gua. Itu teman gua. Itu sahabat lu, bukan teman. Tapi kalau ada yang dekat banget sama kita, ini mana kita sering curhat sama dia, dia curhat sama kita jalan sama dia, dia jalan bareng sama kita berani bilang katakan bahwa itu adalah sahabat kita. Sahabat gua itu dia kenal gua banget, dia tahu cara berpikir gua, sama dengan gua juga tahu cara berpikir dia. Jadi mungkinkah kita diangkat untuk menjadi pengawas dari segala ciptaannya Tuhan kalau kita sendiri tidak mengerti apa yang Tuhan mau? Sementara Tuhan sudah paham apa yang kita mau. Saat dia jadi manusia, 2000 tahun yang lalu, dia sudah tahu apa yang diinginkan oleh manusia. Dia sudah paham itu. Apa sih yang diinginkan manusia sebenarnya dia tahu semua. Dia mengerti. Dia tahu arti kesedihan, dia tahu arti ketakutan, dia tahu arti kekenyangan, dia tahu arti segala kegalauan atau apapun juga, dan penderitaan dia juga tahu. Dia paham manusia, dia ngerti manusia.
Sehingga karena dia paham dan mengerti manusia, dia tahu apa yang terbaik buat manusia itu lebih daripada manusia itu pikirkan sendiri. Tapi jadi masalah adalah kitanya sebagai anak-anaknya Tuhan yang menjadi sahabatnya Tuhan, kita nggak mau mengenal dia, tapi kita menuntut kita menjadi pengawas untuk bisa menjadi penguasa atas semua miliknya Tuhan. Dan menjadi penguasa itu termasuk juga di dalam diri kita. Tubuhmu adalah bait kudusnya Allah. Barang siapa yang membinasakan bait kudus Allah, maka dia juga akan dibinasakan oleh Tuhan. Tapi kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan, kita juga menjadi penguasa tubuh kita. Kita paham tubuh kita harus diapain. Makanya kita paham tubuh kita harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Semua yang di dalam diri kita harus bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana ceritanya memuliakan Tuhan? Dengan cara menceritakan siapa Tuhan kita itu, dan kita juga ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita menyadari bahwa semua yang kita miliki termasuk diri kita sendiri, bahwa ini hanyalah karena kebaikan Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Makanya tadi saya katakan, waktu saya ketemu teman-teman saya yang bos-bos itu, saya melihat tidak ada seperti itu. Mereka yakin bahwa tubuhnya ini bisa begini tuh karena dia sendiri. Semua harta yang dia punya itu karena dia sendiri. Segala sesuatu yang saya lihat tidak ada empati di dalamnya, saya nggak percaya itu datangnya dari Tuhan. Karena segala yang Tuhan berikan kepada kita adalah bagian dari kita untuk bisa mewujudkan rencana Allah, untuk menyatakan kasih-Nya di bumi ini. Tidak bisa tidak. Harus seperti itu. Baru kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Termasuk keadaan akhir zaman, termasuk nanti masalah, termasuk nanti gejolak, masalah ekonomi, politik, sosial, hukum, atau apapun yang terjadi saat ini. Kalau kita menjadi sahabat Tuhan, kita pun nanti akan mendapatkan pengertian dari Tuhan. Gimana cara kita melewati itu, gimana cara kita menghadapi itu, bahkan gimana caranya Tuhan untuk meluputkan kita dari semua itu. Itu kalau kita menjadi sahabat. Tapi kalau kita memposisikan diri itu sebagai bos yang paling tinggi, kita pegang Alkitab, tapi kita berjalan menjauhi di mana Tuhan ada. Ya. Coba kita lihat tadi di Yohanes 15 ayat 14. Ya, saya bacakan aja ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Nah tadi ya, dinaikkan, dipromosikan oleh Tuhan. Makanya teman-teman, sampai detik ini saya selalu katakan pada teman-teman, saya takut banget kalau saya disebut hamba. Hamba itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Hamba Tuhan, bosnya itu adalah Tuhan, big bossnya itu adalah Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menyebut diri hamba Tuhan kalau diri kita tuh masih penuh dengan keegoisan? Berarti kita adalah hamba egois. Kalau kita sangat termotivasi sama harta, kita hamba harta. Kalau kita terobsesi sama kenajisan, hamba kenajisan. Tapi kalau kita memang adalah hamba Tuhan, berarti kita benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh big boss kita, yaitu adalah Tuhan. Hamba setan. Jadi melakukan apa yang dikehendaki setan. Gak mungkin hamba setan menginjili, memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya gak mungkin, betul gak? Namanya juga hamba setan. Jadi itu kadang kenapa sampai detik ini saya bilang saya baru anak Tuhan. Anak yang masih suka bandel. Tapi saya sayang bapak saya. Saya sayang bapak saya. Saya sayang Yesus saya. Karena saya menyadari kasih Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus itulah yang membuat saya bisa saat ini seperti ini. Istri saya, anak saya. Situ bagian yang harus kita perjuangkan dan kita pertanyakan dalam diri kita. Saya ulangi, aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Keren gak? Keren banget. Posisi masih di bumi, posisi masih di dunia yang penuh dengan hawa nafsu dan dosa,
tetapi kita bisa mengerti dan kita bisa mendapatkan informasi dari apa yang ada di hati Bapa kita. Menurut saya keren banget. Makanya menjadi bijaksana. Menjadi bijaksana bukan cuma pinter, bukan cuma tahu, tapi dia paham banget apa yang dimaui oleh Bapaknya. Saya paling senang tuh, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku, termasuk akhir zaman, termasuk masalah-masalah apapun nanti akan menghantam Indonesia ataupun dunia. Yang mungkin kalau saya cukup banyak saya belajar itu, dan jujur aja kalau secara manusia ada kegentaran, ada ketakutan, tapi kalau saya baca dari ayat ini saya tahu Bapak saya pasti akan memberitahu kepada saya, Bapak saya pasti akan memberitahu kepada kita kalau kita memang menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Belajar percaya sama Dia secara total. Termasuk problem-problem teman-teman semua, apa problemnya? Tuhan pasti akan beritahu. Bang, sama ini Tuhan gak pernah ngomong, ya problemnya bukan di Tuhan. Saya beberapa kali bilang gitu, aliran air surga itu sudah ada di dalam, tapi tidak memancar keluar. Pipanya dong bersihin, pipanya kotor, banyak lumut, banyak tanah, banyak kotoran. Jangan dulu minta Tuhan untuk keluarkan air itu Tuhan, tapi bersihkan dong pipa-pipa di dalam hati kita, dalam batin kita. Dan itu hanya butuh kerendahan hati. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, kita nggak akan pernah bicara itu kepada Tuhan. Termasuk salah satu yang sering saya tanya sama teman-teman di sini, berani nggak berkata kepada Tuhan, Tuhan, walaupun Kau tidak menyembuhkan aku, walaupun Kau tidak memulihkan aku, tapi jujur Tuhan, aku dengan hidupku ingin memulihkan Tuhan. Pakai aku dengan segala kekuranganku. Pasti banyak yang berani berkata seperti itu. Karena kalau kita berani berkata seperti itu, memang ada kemutlakan yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan kita harus kita berikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga tahu apa yang kita butuhkan. Ya, teman-teman. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Gak bisa seenaknya sendiri. Hidup di dalam Tuhan tuh gak bisa seenaknya sendiri. Ya, pengen enak, pengen nyaman, tidak ada penderitaan, pengen mendapatkan upah dari Tuhan. Kata Tuhan gak bisa seperti itu. Hasilkan buah. Buah itu udah bisa dinikmati oleh orang lain. Arti keberadaan hidup kita tuh menjadi berarti bagi orang lain. Kita sakit kita itu suatu saat akan bisa berarti bagi orang lain. Lewat apa? Kesaksian. Apakah kesaksiannya disembuhkan? Apakah kesaksian juga tidak disembuhkan? Tapi banyak kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita di saat kita setia menanti jawaban Tuhan. Dan kebijaksanaan itu bisa menyadarkan orang-orang yang ada di luar sana bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu yang tidak baik sekalipun bisa menjadi sesuatu yang mulia untuk benar-benar bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena mungkin kita bisa memikirkan seperti itu kalau kita tidak mau membuka pikiran kita dan kita mau menyelaraskan pikiran kita dengan Bapa kita di surga. Kan mungkin. Soalnya menghalang itu ego kita kok. Ya. Kan yang paling enak itu kan ego. Jujur aja, memang itu yang paling enak secara duniawi, tapi membinasakan itu yang jadi masalah. Dan buahmu itu tetap gak akan hilang, buah-buah kita itu tetap akan diperhitungkan oleh Tuhan itu. Makanya dengan segala kekurangan, dengan segala hal apapun yang belum kita dapatkan jawaban dari Tuhan, lakukan sesuatu buat Tuhan. Tapi sebelum melakukan sesuatu, rendahkan diri dulu. Siap buat dikoreksi, siap buat diajar. Hidup akan berjalan terus. Ketuaan tidak bisa menghindar. Si Fahri sekarang paling muda nih, masa paling gemoy, paling energik, kulitnya paling kenceng, nanti juga kendor juga. Ya masalahnya kenceng, kendor juga bro. Masa cermin yang salah. Jadi memang waktu itu tidak akan pernah bisa kita hentikan gitu. Kenapa kita tidak mau mulai melakukan apa yang bisa kita lakukan di saat waktu itu terus berjalan? Ya. Dan ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seseorang akan lain. Saya pernah bicara sama Bang Benny.
Dong, ini Alkitab mau kita bolak-balik di mana juga nggak jauh. Kasih, kerendahan hati, pengampunan, hidup kudus, pengorbanan. Tapi paling utama tuh kasih lah. Sudah pasti, karena kasih itu dari Yesus sendiri. Kasihlah seseorang akan yang lain. Selalu saya katakan, kenapa rasis? Mungkin kalian suka berbicara, Bapak aneh. Bapak tadi kalau setiap kota kok ada rasis, kan ini fenomena yang menjadi masalah di kehidupan kita menjadi anak Tuhan. Saya ingin menyatakan kepada orang-orang yang rasis, walaupun kau berbaju kerohanian, udahlah, gak usah berpura-pura di depan Tuhan. Kita mau suku apa, mau kita mau agama apa, mau kita kelompok apa, kita tahu semua manusia itu punya pencipta, dan pencipta itu adalah Tuhan kita, Big Boss kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita sendiri rasis? Saya ngomong faktanya aja. Belum lagi bicara tentang golongan, dia dari golongan mana, dia golongan terhormat, golongan biasa, golongan tidak terhormat, dan kita membeda-bedakan orang. Kalau orang yang terhormat ada punya masalah, kita dengan senang hati akan menolong dia. Tapi kalau dia orang biasa atau tidak terhormat, kita tidak ada waktu buat dia gitu. Padahal firman Tuhan katakan justru kalau engkau ingin menolong seseorang, ingin berbuat baiklah sama orang yang tidak akan bisa membalas kepadamu. Kan firman Tuhan ngomong begitu. Supaya bisa dia tidak bisa membalas, akulah yang akan membalas. Tapi kalau engkau berbuat baik sama orang yang bisa membalas kepadamu, engkau sudah kehilangan upahmu. Kata Tuhan, ngapain lagi gua balas, kata Tuhan. Kamu sudah dapat upahnya kok, kemuliaan kayak disanjung, dipuji, dihormati. Ngapain, kata Tuhan. Jadi harusnya kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita berlomba-lomba untuk berbuat baik sama orang yang benar-benar statusnya itu benar-benar tidak akan bisa membalas kebaikan kita. Itu yang benar. Artinya akan ada suatu circle yang bagus sekali di saat kita melihat ada orang yang susah, kita akan menolong dia. Itu di waktu kisah para rasul, gaya hidup jemaat mula-mula, mereka melakukan hal seperti itu. Yang tidak mampu, mereka akan tolong, mereka jual, mereka bagikan, dan mereka bersukacita bersama. Artinya apa? Berlomba-lomba untuk menolong orang yang memang tidak bisa membalas. Dan lebih mulia lagi, berlomba-lomba untuk bisa menolong orang yang tidak bisa membalas tanpa mengharapkan imbalan apapun dari Tuhan, tapi murni hanya gara-gara empati dan belas kasihan kepada dia. Itu top banget. Mungkin Tuhan juga langsung angkat topi. Sama Tuhan angkat topi saat melihat ada seorang perwira yang benar-benar punya iman yang luar biasa. Ya, yang terjadi teman-teman, ajaran dari firman Tuhan. Nah, coba kita kembali lagi ke Matius pasal yang Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51 ya. Ya, di ayat 48 ya. Saya bacakan ya. Sudah dapat ya? Oke. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, ya, hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, sudah mulai tuh muncul tuh, pikiran tuh muncul, ya, ego tuh udah mulai muncul. Sudah bukan lagi pikiran Tuhan yang menguasai, tapi udah pikirannya sendiri. Di saat sudah diberkati, di saat sudah ditolong, di saat sudah disembuhkan oleh Tuhan, tapi dalam segala berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang itu, tiba-tiba dia berkata dalam hatinya, ya sama kayak Lucifer seperti itu juga, timbul di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, Big Bossku tidak datang-datang. Di situ udah mulai tuh, nggak ada kepercayaan lagi kepada janji Tuhan bahwa Tuhan itu pasti akan datang. Mungkin Tuhan pasti datang. Jadi Pak, sesuatu yang namanya kedagingan muncul, nggak mungkin datang, nggak mungkin datang. Siapa tahu Tuhan kita tuh udah punya bisnis lain yang lebih menguntungkan, udahlah. Apa yang perlu ditakutkan lagi? Aman kok, nggak akan ada masalah. Bahkan nanti kalau misalnya ada masalah pun tenang aja. Aku bisa nanti membuat rekayasa.
Aku kan bisa membuat kepalsuan. Kan dia nggak tahu kehidupan aku di sini. Bisa aja. Dan mulai muncul, timbul dalam hatinya. Di tengah segala kebaikan dari Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada orang itu. Lalu dia mulai memukul hamba-hamba lain. Mulai tidak respect sama orang. Mulai kasihnya tuh memudar. Mulai itu rasis. Mulai itu membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin. Mulai itu membedakan, waduh ini dari mana nih, kelompok mana nih, nah, golongan mana nih, mobilnya apa ini, komunitasnya apa ini, olahraganya apa ini. Olahraga juga bisa pengaruh loh teman-teman. Ada olahraga buat kaum duafa, ada olahraga buat kaum elite. Ya, beda. Padahal sama-sama menghasilkan keringat ya. Beda. Ada olahraga kaum borju. Itu mulai memukul hamba-hamba yang lain, nginjek. Udah diinjek gini-gini lagi. Tidak ada empati, tidak ada belas kasihan sama sekali. Gak dikasih napas. Udah susah gak dikasih napas. Udah butuh pertolongan gak dikasih napas. Ampun. Pernah ngalamin kayak gitu? Gak dikasih napas sama sekali. Gak dikasih belas kasihan sedikit pun. Kadang-kadang belas kasihan yang diharapkan oleh seseorang itu tidak ada artinya bagi orang yang bisa memberikan belas kasihan itu gitu. Dia memberikan itu kepada orang yang lagi butuh tuh, dia nggak berarti, tapi nggak dikasih sampai benar-benar mengemis, menyembah-nyembah pun nggak dikasih. Saya ingat satu cerita, saya tidak ada bernama, tapi kalau yang orang lain pasti paham ya. Ada seseorang, dia di penjara gara-gara ada bermasalah sama seorang tokoh yang punya duit banyak di Indonesia ini. Dan akhirnya karena si tokoh yang sangat kaya raya ini dia punya uang, dia bisa pengaruhi hukum, dia bisa pengaruhi aparat. Jika cerita orang yang bermasalah sama dia dimasukin ke penjara. Ibu si orang yang di penjara ini datang ke rumah si bos kecil ini. Dia berharap bisa bertemu, tolong, sampai sujud di depan rumahnya, berhari-hari sujud di depan rumahnya. Tolonglah, maafin anak saya. Kayak tadi, udah benar-benar butuh banget gitu. Dan tahu apa yang terjadi? Gak ditolak. Kejar, berarti hukuman. Dan beberapa tahun kemudian, rumah si bos ini diserbu masyarakat, dijarah habis-habisan. Ngeri ya? Ngeri. Itu fakta. Kayaknya nggak gampang kalau kita yang jadi bos-bos kecil tadi itu, kalau kita tidak punya empati. Dan makan minum bersama pemabuk. Sudah akhirnya tidak lagi bergaul sama anak Tuhan. Sudah mencari orang-orang yang sesuai dengan dirinya, sesuai dengan kepunyaan dia, sesuai dengan strata kehidupan. Jadi dia bergaul sama pemabuk. Saya mau bacakan di Yesaya 5 ayat 22, kalau gitu. Yesaya 5 ayat 22. Silakanlah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Next. Yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Terus. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu,
oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Waktu saya baca ini Ernest, oh ya Ernest welcome, ini baru pertama ya ikut PIH. Ini, hah? Iya Ernest. Kasian juga ya ini para bartender ya. Wah ini kalau bagi yang menentang ini, wah nggak bisa kayak gitu nih ayat ini kan juru apa ini kan juru acik ini ya, mencampur minuman keras ini ya, oplos ini ya seperti itu ya. Tapi memang seperti itulah ya, bukan masalah profesi dia, tapi orang-orang yang terikat dengan hal itu. Yang tadi dikatakan udah jago minum, jago mencampur minuman keras, nalar tidak ada, empati tidak ada, mulai yang fasik malah dibenarkan gitu. Mau mulai yang sesuatu dibenarkan, yang penting kepentingan itu kan tercapai. Dan dia memungkiri haknya orang benar. Itu yang terjadi, yang benar malah dianggap salah, yang salah malah dianggap benar gitu. Ya itu kan semakin rusak si orang tadi itu, hamba yang jahat tadi. Disuruh mulai bergaul sama orang seperti itu. Ada nggak seperti itu? Ada. Menurut kehidupan yang saya lihat ada. Tapi tetap berjubahkan kerohanian. Ya. Dan yang mengerikan itu apa? Sebab itu seperti lidah api memakan jerami yang seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk. Kalau akar menjadi busuk, apalagi diharapkan dari tanaman tersebut? Ya kita tanaman berapa kali ya akarnya busuk di dalam akhirnya? Bahkan ranting ambrol tiba-tiba. Jangan ada buah kalau udah busuk. Karena akar itu berfungsi untuk mengambil sari-sari makanan dari dalam tanah gitu. Bukan atasnya dibusukin, akarnya, sumbernya. Langit menjadi tembaga, bumi menjadi besi. Mau apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa terjadi apa-apa. Karena Tuhan yang bisa mengubahkan langit yang menjadi tembaga itu menjadi langit yang cerah. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan bumi menjadi besi itu menjadi bumi yang subur. Manusia tidak bisa. Dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Ini sedih nih. Kuntumnya seperti PHP ya. Memberi harapan palsu. Kita kemarin ada ya beberapa udah berkuntum ya. Waduh udah seneng banget nih. Banyak nih bakalan jadi di buah, bakalan jadi buah, bakalan jadi buah. Ya kemarin saya tanya, buah mana boy? Itu yang dari situ, yang lainnya kemana? Mungkin terbang angin. Sepertinya menjanjikan nih hidup kita, sepertinya menjanjikan nih harapan-harapan kita nih. Tapi kalau tidak dalam Tuhan, sama seperti yang dikatakan di salah satu kitab Hagai kalau tidak salah. Berkat itu akan datang menghampiri rumahmu dan sebelum masuk ke rumahmu aku akan menghembuskannya. Sudah mau masuk rumah, dihembuskan. Oleh karena itu mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta. Gara-gara menolak. Ya, gara-gara menolak. Terakhir ya. Ini ayat buat orang-orang yang merasa dirinya bos. Buat orang-orang yang merasa tidak punya big boss. Ya, kita buka di Lukas 12:48. Oke, saya bacakan ya. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Ini bacanya pelan-pelan ya teman-teman ya. Nanti kalau mau di kamar baca lagi ya. Saya ulangin ya. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Makanya ngeri ya, dengan segala kebaikan Tuhan, kepercayaan Tuhan berikan, buat para pemimpin-pemimpin ya. Ya, kalau buat para pemimpin-pemimpin lebih banyak dipercayakan, justru akan lebih banyak dituntut. Makanya sekarang saya suka berpikir, aduh nih gembala-gembala serem banget ya. Gembala-gembala itu serem banget kalau kita bicara rohani. Karena dituntut lebih loh. Karena juga diberikan kekuasaan, otoritas dari Tuhan itu juga lebih. Gak bisa disamakan dengan jemaat. Juga para pemimpin-pemimpin sekuler, apakah itu pemimpin di pemerintahan, apakah itu presiden, apakah itu menteri dengan dinasnya masing-masing, apakah itu gubernur, wali kota, bupati, camat, atau sampai pada sekalipun dia punya otoritas, itu serem. Makin
makin banyak diberi, makin dituntut lebih. Tapi kalau kita benar-benar mau sungguh-sungguh menjalankan apa menjadi kehendak Tuhan, kita berusaha kenal dengan kehendaknya Tuhan, aku pikir tidak perlu kita menjadi serem. Karena segala tindakan kita, segala pikiran kita yang dibuahi melalui perbuatan kita, itu tidak akan pernah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia akan berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Ya teman-teman, saya berharap ada yang bisa kamu dapatkan dari ini semua. Paling tidak, kau tuh menjadi bos bagi dirimu sendiri kan. Bisa kau merasa aku tidak punya anak buah, aku tidak punya orang-orang kepercayaan, aku tidak punya bawahan, tapi kamu bos dengan dirimu sendiri. Paling tidak sadarkan dirimu bahwa kau bukan berkuasa atas dirimu, kau bukan penguasa mutlak dalam dirimu sendiri. Penguasa mutlak dalam dirimu sendiri itu adalah Bos kita, Tuhan. Makanya tanya sama dia, Tuhan apa yang kau mau buat aku lakukan sekarang? Jadikan itu pertanyaan. Buat para pemimpin-pemimpin, buat para gembala, buat para pemimpin di setiap dimanapun kita berada, hati-hati. Termasuk saya juga, termasuk teman-teman saya juga, hati-hati. Paling tidak kita jadi pemimpin dalam keluarga, para suami-suami, istri-istri, hati-hati. Kita akan dituntut lebih dari Tuhan kita. Tapi kalau kita belajar mengenali Tuhan, saya percaya sekali, apapun yang kita lakukan dalam keluarga kita, dalam tempat pelayanan kita, dalam tempat kerja kita, dalam diri kita pasti akan bisa sejalan. Karena apa yang dalam pikiran Bapa akan diberikan kepada kita, sehingga kita tidak akan pernah salah di dalam kita mengelola apapun yang Tuhan percayakan. Dan andai pun kita mungkin salah, Tuhan pasti akan bertanggung jawab untuk membenarkan kembali. Karena Dia tahu hati kita itu sebenarnya melekat kepada Tuhan. Dia tahu hati kita itu sebenarnya mau dekat sama Tuhan. Tapi kita mungkin ada kesalahan. Beda sama orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan dengan benar, atau sudah tahu kebenaran, tapi dia tidak pernah mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan itu artinya kita menjadi orang-orang yang munafik. Dan saya mau katakan, antara orang fasik dan orang munafik, ya, suka dengar di Alkitab kan? Saya ingin menggali lebih dalam lagi. Munafik itu adalah yang paling buruk. Orang fasik itu adalah dia memang tidak mau mengenal kebenaran, dia tolak kebenaran itu, dia tidak mau tahu dengan kebenaran itu fasik. Dikasih hukum begini, dia tidak mau, pokoknya tidak mau, aku suka-suka aku aja, itu fasik. Tapi orang munafik, dia berkata kepada Tuhan dan berkata kepada orang-orang, aku mau Tuhan melakukan ini, aku setuju Tuhan dengan rencanamu, aku setuju dengan firman-Mu, aku setuju ini. Tapi hanya sebatas perkataan, tetapi dalam tindakannya dia tidak melakukannya. Dan ternyata dari ukuran itu, orang munafik masih memiliki posisi lebih rendah dibanding orang fasik. Dan saya yakin kita semua dulu bukan orang munafik, atau mungkin dulu kita adalah orang munafik, tapi kita mau belajar. Sekarang kita tidak mau menjadi munafik. Saya tidak mau menjadi munafik, istri saya tidak mau menjadi munafik. Kita semua di sini di dalam anugerah Genius tidak mau menjadi munafik. Masih ada kesalahan, masih. Tapi kita belajar untuk terus semakin hari dan semakin hari kita bisa menjadi sebagai anak-anak Tuhan yang terbuka dan transparan di hadapan Dia. Dan kita katakan, Tuhan, ini aku melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupanku. Saya mau main musiknya. Oh ya, teman-teman, saya mau sampaikan juga di sini. Salah satu bentuk yang kenapa belajar terus mengenal Tuhan di pagi hari ini, saya mengumumkan kami dari kemarin itu ada nama bandnya, namanya itu Rapture, The Rapture NY. Yang itu dari singkatan dari Not Yet. Nah, memang kita belum Rapture ya. Nah itu Tuhannya. Jadi dari sesuatu yang dibangun, tapi habis itu kita vakum karena belum mengerti apa yang menjadi maksud dari tujuan Tuhan. Tapi di hari ini saya mau kasih tahu sama teman-teman bahwa band ini akan lebih serius lagi untuk menginjil. Lewat band ini akan kita lebih serius lagi di dalam menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan. Dan ini salah satu bentuk untuk mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan. Ya. Bukan masalah siapa kitanya, kita punya skill apa, kita nggak punya link itu apa, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana
kita bisa mengembangkan apa yang Tuhan taruh di diri kita. Nah, kita mulai satu pujian ini karya teman saya, namanya Anton Sialoho ya, satu marga ya, dengan Benny Sialoho. Dan lagu ini cukup baik ya, buat kita resapi. Lagu ini belum dipublish kemana-mana, baru sebatas di sini. Tapi saya berharap lagu ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Oke?
melepaskan kami sedikit. Sering sekali kami goyah ya Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau membiarkan kami hancur. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah sendirian berjalan di dalam kerasnya kehidupan ini Tuhan. Kami punya Tuhan yang selalu menemani kami. Kami punya Tuhan yang selalu ada di setiap kami merasa diri kami sendirian. Kau selalu ada mengawasi kami dan memandang kami dengan mata penuh pengharapan untuk kami mengulurkan tangan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman telah disampaikan pada malam hari ini. Firman telah disampaikan Tuhan. Tuhan sempurnakan Tuhan Yesus firman yang tadi. Bila firman itu sekarang bekerja, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan berjalan dahulu dan dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Firman Tuhan ditampur di hati kami semua pada malam hari ini. Firman Tuhan bekerja Tuhan. Setiap hari ada progres dalam kerohanian kami, ada progres dalam kerendahan hati kami, ada progres di dalam kasih kami. Yang percaya itu Tuhan. Dan biarlah anak-anakmu semua di tempat ini bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Semakin lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan, semakin lebih sungguh-sungguh lagi menyayangi Tuhan, dan memberikan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bisa jatuh kalau PI Hatiku tanggal 3 November kita akan bertemu lagi, kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman yang selalu baru setiap hari. Amin. Oke. Setelah ibadah doa, kita ada makanan yang sudah tersedia untuk mengisi yang sudah lapar mungkin ya, dingin ya. Kita sama-sama menikmati. Sebelum kita tutup ibadah kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami sangat diberkati Tuhan dengan setiap firman-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, semua firman yang dibagikan menguatkan kami, mengajarkan kami untuk lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bukan kami bosnya Tuhan, tapi Engkaulah Tuhan satu-satunya bos kami Tuhan. Engkau yang bertahta atas hidup kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan agar kami memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan karakter Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tidak bisa Tuhan. Semua bisa asal kami mau Tuhan. Kami mau beri hati kami mau serahkan semua pergumulan hidup kami. Biar Tuhan yang
bekerja bertata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Michael yang sudah membagikan firman ya Bapak. Engkau berkati setiap apapun yang dia lakukan Tuhan. Engkau sertai Tuhan, sertai istrinya, sertai anaknya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan penyertaan Tuhan selalu memenuhi kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin tidak dapat berhadir pada malam hari ini. Tuhan berkati mereka ya Bapak. Berkati juga yang sudah hadir Tuhan. Kau limpahkan berkat-Mu, dan kami percaya Tuhan di pertemuan kami yang ke depan kami memperoleh sukacita yang baru. Kita yang sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan